Halo, saya Gerald. Saya akan membawakan tema penanggulangan banjir. Saya tidak sendiri di sini, akan ditemani oleh Lia. Halo, perkenalkan saya Lia. Saya di sini akan mengenalkan kepada kalian edukasi tentang pencegahan dan penanggulangan bencana banjir. Sekian pengenalan dari saya. Selamat menonton. Tolong, tolong. Baru hujan semalaman udah banjir aja. Gimana sih ini pemerintah? Masa setiap hujan deras langsung banjir? Hei, sudah, daripada kita mencari-cari kesalahan orang lain, lebih baik kita cari tahu mengapa banjir ini bisa terjadi. Yang mengenang di kamar dan rumah Gerald itu bukan kolam renang, bukan juga empang, apalagi kenangan. Itu adalah banjir. Banjir menurut KBBI adalah berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap, biasanya berasal dari kali, laut, atau danau. Banjir kebanyakan yang terjadi di Jakarta adalah banjir biasa yang sering terjadi di wilayah perkotaan, yang mana genangan air tidak terserap ke dalam tanah, sehingga wilayah sekitaran kali akan tergenang oleh luapan kali dan terjadilah banjir. Lalu, apa yang menyebabkan banjir di sini? Banyak faktor yang bisa menyebabkan banjir di daerah perkotaan. Ada beberapa yang dapat menyebabkan tersumbatnya aliran sungai. Aliran sungai dapat tersumbat karena banyaknya sampah atau barang yang ada di aliran sungai, hingga membuat sungai tersumbat. Masih banyak orang yang belum sadar akan akibat membuang sampah ke sungai. Selain ulah manusia, ada juga akibat yang disebabkan oleh alam, seperti ranting yang patah, pohon yang tumbang, hingga jatuh ke sungai. Ada lagi ulah manusia yang dapat membuat aliran sungai menjadi tidak lancar dan dapat membuat banjir, yaitu pemukiman sekitaran bantaran sungai. Banyak yang masih tidak paham kenapa membuat pemukiman di bantaran kali dapat menimbulkan luapan air. Kok bisa? Tentu saja bisa. Semakin banyak pemukiman di daerah sekitaran aliran sungai, semakin dangkal juga permukiman sungai. Mengapa? Karena banyaknya pemukiman di daerah sungai hingga tanah sekitaran sungai menjadi amblas dan masuk ke dalam air. Akibatnya, daya tampung air berkurang dan mengakibatkan banjir. Selain itu, penyebab banjir yang umum terjadi adalah akibat curah hujan yang tinggi. Selain itu, dataran yang rendah juga dapat berpengaruh. Sudah sifatnya air yang mengalir dari atas ke bawah atau dari gunung ke lautan. Namun, air yang turun dari gunung turut serta membawa sampah. Belum lagi ditambah sampah di dataran rendah itu sendiri dan penyempitan aliran sungai. Maka apa yang terjadi? Air meluap lalu banjir. Tepat sekali. Dari banjir yang sering terjadi, pasti ada dampak negatifnya, bukan? Betul.
betul. Selain air yang dibawa oleh banjir ke pemukiman warga, banjir juga membawa sampah, lumpur, kuman penyakit. Biasanya, penyakit yang datang ketika banjir adalah penyakit seperti gatal-gatal, kutu air, dan lain-lain. Selain bisa merusak bangunan yang diterpa banjir, banjir juga dapat merusak barang-barang rumah tangga. Iya, seperti barang-barangku. Lihat saja kasurku sudah seperti perahu karet. Banjir juga membawa sampah serta lumpur ke daratan yang tentu saja harus kita bersihkan setiap banjir mereda. Sudah menjadi rutinitasku bersih-bersih tempat tinggal setelah banjir reda. Dan ada lagi yang terakhir yang lebih parah. Banjir dapat merenggut korban jiwa. Salah satu contohnya adalah terbawa arus banjir. Oh ya, biasanya berapa lama sih banjir berlangsung? Tergantung daerah masing-masing. Ada daerah banjir yang akan reda selepas hujan deras berhenti. Ada juga yang setelah berjam-jam, bahkan berhari-hari setelah hujan, banjir baru surut. Ini dikarenakan sistem drainase air yang sangat buruk. Ini dikarenakan ulah manusia yang tadi yang membuang sampah dan membuat pemukiman di sekitar bantaran sungai. Betul sekali. Akibat sampah dan amblasan tanah yang masuk ke dalam sungai ini membuat aliran sungai menjadi lambat. Pantas saja air banjir di rumahku lama sekali surutnya. Lalu bagaimana mencegah banjir? Sebenarnya agak susah untuk kita menghentikan banjir, sebab ada faktor alam di dalamnya. Tapi untuk mengurangi dampaknya dan meminimalisir, kita bisa melakukannya. Caranya? Yang paling mudah dan mendasar adalah dengan kita mulai pada diri kita sendiri, yaitu menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah pada aliran sungai, membersihkan selokan, dan membersihkan sungai dari sampah. Lalu selanjutnya tidak membuat bangunan di sekitaran aliran sungai, seperti yang dijelaskan di awal. Bangunan liar di sekitaran sungai dapat menghambat aliran sungai dan menyebabkan pendangkalan serta mengurangi daya tampung sungai. Kita juga harus menjaga vegetasi di sekitaran aliran sungai karena itu dapat membantu penyerapan air lebih cepat dan menghindari dari tanah longsor. Seram juga ya dampak dari banjir. Baiklah teman-teman, saya berjanji setelah ini saya akan menjaga lingkungan sekitar saya dengan tidak membuang sampah sembarangan, melarang membuat bangunan liar di sekitar bantaran sungai. Nah, bagus. Jangan dulu menyalahkan pemerintah yang tidak bisa mengurusi bencana alam ini. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu diri kita sendiri. Apakah kita sudah bisa menjaga lingkungan sekitar kita? Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.